Oke, selamat bertemu kembali di dalam video di channel YouTube saya. Dan dalam video kali ini saya ingin menjelaskan tentang taksonomi Bloom, terutama tentang bagaimana cara membuat tujuan pembelajaran berdasarkan taksonomi Bloom, dan juga bagaimana membuat soal berdasarkan tujuan pembelajaran yang sudah dibuat sebelumnya. Dan kita juga akan mencoba membandingkan antara taksonomi Bloom lama dan taksonomi Bloom revisi. Nah, taksonomi Bloom ini mengalami revisi, bahkan masih relevan sampai sekarang, dan taksonomi Bloom revisi ini digunakan hampir di banyak negara di dunia, dan awalnya memang dari Benjamin Bloom, ya. Awalnya dari Bloom, kemudian Bloom ini membuat taksonomi Bloom versi lama, ya, yang akhirnya direvisi oleh Anderson, Krathwohl, dan Mayer dengan taksonomi Bloom revisi. Kita kenalnya seperti itu. Nah, ini adalah buku-bukunya yang bisa coba diakses mungkin di internet ataupun di toko-toko buku yang masih menjual taksonomi Bloom yang lama, tapi yang revisi banyak sekali yang bisa dicoba dibeli. Nah, kemudian taksonomi Bloom ini sebetulnya digunakan untuk mengklasifikasikan tujuan pembelajaran, bukan untuk membuat soal. Jadi, kesalahan persepsi kita menganggap bahwa soal itu harus berdasarkan taksonomi Bloom. Padahal bukan seperti itu. Tapi soal itu harus dibuat berdasarkan tujuan pembelajaran yang telah disusun, di mana tujuan pembelajaran yang telah disusun itu harus berdasarkan taksonomi Bloom. Jadi sebetulnya taksonomi Bloom itu adalah untuk membuat tujuan pembelajaran. Baru memang tujuan pembelajaran akan digunakan sebagai dasar dalam pembuatan soal yang biasanya hasil belajar. Begitu ya, bukan langsung taksonomi Bloom menjadi sebuah soal. Nah, ini adalah perbandingan taksonomi Bloom lama dan revisi. Jika bisa dilihat, ini adalah belum lama, ini adalah belum revisi, di mana belum lama itu dimulai dari C1, C2, C3, C4, C5, C6, begitupun dengan belum revisi. Sama urutannya, C1 sampai C6. Perbedaannya, kita bisa lihat dari bentuk penjelasan dari C1-nya. Di sini bentuknya masih kata benda, tapi di sini sekarang menjadi kata kerja. Ya, mengingat, memahami, mengaplikasikan ini menjadi kata kerja. Tujuannya adalah untuk memudahkan dalam mengklasifikasikan tujuan pembelajaran kalau nanti disandingkan dengan K, ya. Ada K juga, ya. Nanti kan ada dimensi C, ada dimensi K. C-nya adalah kognitif, K-nya adalah knowledge atau pengetahuan. Kognitifnya seperti ini menjadi kata kerja agar nanti kata kerja ini bisa mudah disandingkan dengan knowledge atau pengetahuannya. K berapanya, K1, K2, K3, atau K4, dan seterusnya, ya. Nah, nanti akan saya jelaskan. Selain itu, selain dia berubah menjadi kata kerja, ada perubahan urutan antara C5 dan C6. Kalau di belum lama, C5 ini adalah sintesis. C6 adalah evaluasi. Sintesis ini artinya membuat, ya. Evaluasi itu artinya mengkritik atau memeriksa sesuatu. Sekarang dibalik, di mana C5 menjadi mengevaluasi dan C6 menjadi mencipta atau sintesis. Nah, mengapa pada belum revisi dianggap C6 itu sebaiknya mencipta dan bukan mengevaluasi? Karena kita sadari betul, ya, di mana-mana yang namanya kita analogikan deh dengan suatu acara, misalkan acara acara memasak, ya. Atau komentator bola saja. Komentator bola itu yang namanya komentator, dia paling jago dalam mengkritik, dia paling jago dalam mengomentari sesuatu. Tapi belum tentu dia bisa melakukan hal itu. Begitupun kita sebagai orang awam itu paling mudah mengatakan bahwa makanan ini terlalu asin, makanan ini terlalu pedas, terlalu banyak kecapnya, kurang bumbu ini, itu, dan seterusnya. Komentarin itu paling mudah dilakukan. Beda halnya kalau kita disuruh membuat masakannya. Belum tentu kita bisa bikin itu. Maka dari itu, dari logika berpikir yang tadi saya contohkan, yang namanya membuat itu harusnya memang kedudukannya lebih tinggi daripada mengevaluasi. Karena seseorang yang mampu mengevaluasi belum tentu bisa membuat. Tapi seseorang yang sudah bisa membuat sesuatu, maka dia sudah pasti bisa mengomentari sesuatunya juga. Gitu logikanya, ya. Makanya belum revisi ini juga mengubah urutan C5 dan C6. Nah, itu mungkin untuk pengenalan awalnya. Dan bukunya adalah seperti ini. Ini yang beredar di Indonesia, ya. Ini terjemahannya, dan ini yang beredar di
beberapa negara-negara di luar. Tapi yang menariknya, Anderson sendiri yang membuat taksonomi Bloom ini mengatakan bahwa buku taksonomi Bloom itu adalah salah satu buku pendidikan di Amerika yang paling sering dikutip, paling populer, semua orang tahu, tapi jarang dibaca sampai selesai. Nah itu, ya mungkin kita pun sebagai pendidik bisa berkaca ya, apakah kita sudah menyelesaikan membaca buku ini sampai halaman terakhir, atau kita hanya membaca halaman-halaman tertentu saja. Nah itulah yang menyebabkan adanya miskonsepsi atau adanya kekeliruan dalam mengimplementasikan taksonomi Bloom pada pembelajaran sehari-hari. Nah, tadi saya mengatakan revisi pada taksonomi Bloom yang terbaru itu dipecah menjadi dimensi pengetahuan atau knowledge dan juga dimensi kognitif atau C, ya. Dan dimensi kognitif itu tadi berubah menjadi kata kerja, di mana dalam taksonomi Bloom lama kognitifnya adalah kata benda. Sekarang yang menjadi kata benda adalah dimensi pengetahuan. Jadi sekarang taksonomi Bloom revisi itu membuat dua dimensi. Dimensi pengetahuan, kata benda, dimensi kognitif, kata kerja. Kalau taksonomi Bloom lama, hanya satu dimensi saja yaitu kognitif, yang merupakan kata benda. Jadi kata kerja ini penting saat kita akan menurunkan tujuan pembelajaran di mana kata kerja ini akan menunjukkan bagaimana cara kita memperlakukan kata benda tersebut. Jadi biasanya kognitif dulu, baru pengetahuan. Nanti kita akan contohkan ya pada slide-slide selanjutnya. Nah, ini adalah dua dimensi yang tadi saya maksud, di mana dimensi pengetahuan itu adalah kata benda, dimulai dari K1, ingat K itu adalah singkatan dari knowledge, pengetahuan, ada K1, K2, K3, dan K4. Di mana K1 itu adalah pengetahuan fakta, K2 adalah pengetahuan konsep, K3 adalah pengetahuan prosedur, dan K4 adalah pengetahuan metakognisi. Sedangkan dimensi proses kognitifnya itu adalah C-nya. C1, C2, sampai C6. Di mana C1 adalah mengingat, memahami, mengaplikasikan, dan seterusnya. Kata kerja semuanya ya. Penekanan taksonomi Bloom revisi terletak pada pemisahan secara tegas antara dimensi pengetahuan, yaitu yang ini, dengan dimensi proses kognitif, yaitu yang sebelah kanan. Serta adanya perubahan urutan tingkat kesulitan soal dari C5 yang awalnya sintesis atau create, sekarang menjadi evaluate, dan C6 yang awalnya evaluate menjadi create atau sintesis. Tadi ya diubah urutannya. Karena menganggap create itu jauh lebih tinggi tingkatannya dibandingkan hanya mengevaluasi dengan analogi yang pernah saya contohkan tadi. Kemudian dimensi kognitif itu ada banyak sekali, ada C1 dan seterusnya. Saya akan coba berikan contoh di mana C1 ini umumnya adalah mengenali atau mengingat. Ya, mengenali ini artinya hanya menarik informasi kemudian membandingkan dengan informasi yang baru. Contoh yang paling sederhana adalah menyebutkan. Ya, sebutkan urutan alat pencernaan, sebutkan bla bla bla, sebutkan bla bla bla. Itu adalah C1. Begitupun dengan mengingat. Mengingat itu hanya menggunakan petunjuk yang pernah ada dalam pikiran kita, kemudian di-recall kembali. Ya, sebutkan nama ilmiah, sebutkan nama. Hal yang paling mudah, C1 ini diawali dengan menyebutkan, itu adalah C1. Ya, tapi belum tentu yang menyebutkan akan otomatis jadi C1. Nah, ini agak sedikit membingungkan ya. C1 biasanya menggunakan kata kerja operasional menyebutkan, tapi belum tentu saat menggunakan menyebutkan sudah otomatis jadi C1. Karena terkadang tergantung apa dulu yang disebutkan. Kalau sebutkan contoh itu jadi C2, padahal sebutkan tadi adalah C1. Mengapa? Kita lihat C2-nya deh. Nah, C2 itu adalah memahami. Biasanya memahami ini saya langsung tekankan pada yang di bold-nya ya. Ini sebagai kata kunci yang saya highlight seperti ini. C2 itu bisa menafsirkan, mencontohkan, meringkas, memprediksi, membandingkan, atau menjelaskan. Nah, mencontohkan ini masuk C2. Makanya saya bilang tadi yang menyebutkan belum tentu C1. Karena bisa saja yang diminta adalah sebutkan contoh dari biotik dan abiotik.
Sebutkan itu identik dengan C1. Tapi ketika yang disebutkan adalah contoh, maka jadinya malah mencontohkan. Dia masuk jadi C2. Nah, begitu loh ya. Jadi kata kerja operasional ini, cara yang paling tepat dalam menentukan KKO adalah pahami dulu karakteristik dari C1 sampai C6 itu tuntutannya apa. C2 itu biasanya menafsirkan. Menafsirkan itu biasanya mengubah bentuk dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Dari bentuk tabel ke grafik, grafik ke diagram, atau seterusnya. Kalau mencontohkan, yaitu adalah memberikan contoh. Ya, meringkas artinya menyimpulkan, memprediksi artinya memperkirakan sebuah pola yang teratur, kira-kira pola kesekian di urutan kesekian akan jadi apa. Membandingkan itu adalah eh, minimal berarti lebih dari dua objek ya, karena harus ada yang dibandingkan. Dibandingkan itu hanya melihat persamaan dan perbedaan secara visual. Kalau menjelaskan itu artinya dia mengelaborasi. Dia mengelaborasi lagi secara detail tentang sesuatu hal. Nah, itu adalah C2. Kalau C3 adalah mengaplikasikan. C3 itu fokus saja pada yang di bold, yaitu menjalankan atau mengeksekusi dan mengimplementasikan. C3 itu cenderung hands on, cenderung dia doing something, ada sesuatu yang dilakukan, seperti misalkan menjalankan atau mengeksekusi. Seperti apa? Menghitung rumus, mengoperasikan alat bahan pengamatan atau praktikum, kemudian mengoperasikan suatu teknologi, menjalankan suatu prosedur ilmiah, itu adalah C3. Ya, dia melakukan sesuatu. Mengimplementasikan pun sama, ya. Artinya dia tahu suatu metode tertentu akhirnya diimplementasikan pada kondisi yang berbeda. Dia tahu bahwa untuk memecahkan masalah ini dia menggunakan prosedur-prosedur tertentu yang akhirnya diterapkan pada kondisi yang berbeda. Ya, tapi C3 ini cenderung dia melakukan sesuatu, ya. Cenderung melakukan sesuatunya. Nah, kalau C4 C4 itu adalah menganalisis. Menganalisis biasanya menguraikan, mengorganisir, atau menemukan pesan tersirat. Menguraikan artinya dari suatu struktur yang kompleks menjadi yang lebih sederhana, ya. Kemudian mengorganisir artinya melihat setiap unsur dan melihat keterkaitan satu sama lain, ya, keterkaitan hubungannya seperti apa. Kalau menemukan pesan tersirat artinya melihat sudut pandang suatu permasalahan. Nah, karena spesialisasi saya adalah di bidang IPA atau di bidang sains, terutama di bidang biologi, C4 yang biasa sering saya gunakan adalah mengorganisir. Ya, yaitu mengorganisir, yaitu melihat keterkaitan antara satu hal dengan hal yang lainnya. Kira-kira apa sih kaitannya? Kira-kira apa sih em, hubungannya? Ya, kira-kira apa hubungan perbedaan antara struktur dan fungsi suatu organ? Keterkaitan antara kehidupan tanaman pada suatu habitat tertentu apa kaitannya? Mengapa kok bentuk tanamannya seperti itu? Emang habitatnya dia tinggal di mana? Dan seterusnya. Itu adalah keterkaitan. Untuk menguraikan dan menemukan pesan tersirat, untuk biologi saya pribadi masih cenderung agak bias ya. Bukan berarti tidak bisa sama sekali untuk menggunakan C4 menguraikan dan menemukan pesan tersirat, tapi untuk saya pribadi hal yang paling mudah adalah mengaitkan keterkaitan atau hubungan. Itu. Kemudian kalau C5 itu adalah memeriksa atau mengkritik sesuatu. Artinya ada sesuatu disajikan, coba diperiksa, betul tidak sesuai konsep, betul tidak sesuai prosedur yang seharusnya. Mengkritik, kira-kira yang sudah ditampilkan, apa yang masih kurang, dan seterusnya. Harusnya bagaimana? Nah, jadi mengevaluasi itu jauh lebih ke mengomentari sesuatu, apakah sudah sesuai atau belum dengan konsep yang seharusnya, maka dari itu sebaiknya bagaimana. Gitulah mengevaluasi ya. Kalau membuat, ini mudah. Membuat itu lebih ke dia menghasilkan sesuatu, dia menciptakan sesuatu. Di antaranya ada membuat, merencanakan, memproduksi. Kalau membuat berarti hal apapun yang dia berhasil buat dan diperlihatkan hasil buatannya, itu adalah C6. Merencanakan, yaitu membuat suatu rencana yang akan dilakukan. Misalkan, hari ini sudah melakukan praktikum A. Kira-kira buatlah rencana selanjutnya untuk melakukan praktikum B untuk mengamati objek
1, 2, dan 3. Jadi dia membuat rencana praktikum. Begitupun memproduksi. Memproduksi itu artinya juga menghasilkan sesuatu dari bahan baku, bahan mentah menjadi sesuatu yang jadi. Yaitu namanya memproduksi. Ya, seperti itu. Nah, itu kita bicara tadi tentang dimensi kognitif, C1 sampai C6. Sekarang kita bicara tentang dimensi pengetahuan atau knowledge. Knowledge ini dipisah untuk memperjelas kedudukannya. Yang pertama ada K1, K2, K3, dan K4. Kita bahas dulu K1. K1 itu biasanya berbicara tentang sesuatu hal yang faktual. Apa itu? Terminologi, detail, dan unsur. Apa itu terminologi? Terminologi itu artinya adalah suatu definisi, suatu istilah, ya, label, keterangan, simbol, dan seterusnya itu adalah terminologi. Ya, contohnya gamet. Gamet itu kan punya definisinya. Mitosis itu adalah suatu definisi juga. Detail dan unsur itu bisa kejadian, suatu peristiwa kapan itu terjadi, nama orang, waktunya kapan, dan seterusnya. Contoh di biologi banyak sekali tokoh-tokoh yang menemukan berbagai konsepnya itu adalah detail dan unsur yang termasuk ke dalam K1. Ya, jadi terminologi itu adalah istilah, definisi yang ada di dalam kamus. Kemudian simbol-simbol di biologi banyak sekali simbol-simbol ya, kita juga tahu itu. Kemudian label, keterangan itu juga masuk K1. Kemudian label keterangan itu biasanya ada pada gambar. Ya, biasanya ada gambar, labelnya bagaimana, keterangannya seperti apa. Nah, itu adalah K1. Detail dan unsur itu adalah orang, tokoh, tahunnya kapan, lahirnya kapan, kejadian, dan seterusnya. Itu K1. Semuanya fokus pada noun, kata benda. Kalau K2, itu adalah klasifikasi dan kategori, prinsip dan generalisasi, teori, model, dan struktur. Klasifikasi dan teori, klasifikasi dan kategori itu adalah suatu hal yang biasanya di biologi banyak sekali ya, mengklasifikasikan menjadi kelompok A, B, C, mengkategorikan menjadi kategori 1, 2, dan 3. Kita banyak sekali di biologi. Ya, seperti kelas, divisi, bagian, famili, genus, dan seterusnya itu adalah klasifikasi dan kategori. Ya, pengelompokan eukariot, prokariot, mitosis, meiosis itu kan dikelompokkan. Biotik, abiotik itu juga klasifikasi atau kategori atau klasifikasi tumbuhan berdasarkan taksonomi Bloom. Taksonomi eh, mohon maaf bukan taksonomi Bloom ya, mengelompokkan tumbuhan dan makhluk hidup berdasarkan taksonomi yang berlaku ya. Kalau prinsip dan generalisasi itu lebih ke arah hukum-hukum ya. Di biologi sedikit sekali hukum karena biologi sifatnya tentatif, berubah-ubah. Satu-satunya hukum di biologi adanya hukum Mendel. Tapi kalau di fisika banyak sekali ada hukum Newton, hukum Archimedes atau apapun itu, saya kurang tahu. Nah, hukum-hukum seperti itu masuknya ke dalam K2. Ya, prinsip-prinsip itu juga masuknya ke dalam K2. Konsep, ya, proses, kemudian apalagi ya, ya itu juga masuk ke dalam K2. Proses-proses juga masuk ke dalam K2. Fungsi, struktur itu juga masuk ke dalam K2. Teori, model, struktur, nah ini struktur tadi ya masuk dalam K2. Teori itu masuk dalam K2, misalnya teori evolusi, teori apa, model juga sama, ya, model DNA, model kromosom, model apapun itu yang bersifat pemodelan itu adalah K2. Jadi K2 lebih ke arah konsep. Kalau K3 lebih kepada sesuatu yang diperlukan dalam melakukan sesuatu. Contoh, keterampilan spesifik dan algoritma. Misalkan ketika diminta memipet, bagaimana memipet dengan benar, bagaimana mengukur suhu air, bagaimana menghitung, itu adalah algoritma ya, bagaimana menghitung rumus dengan tepat, bagaimana menerapkan rumus dengan tepat, itu adalah K3. Sesuatu yang terkait keterampilan spesifik dan juga algoritma itu adalah K3. Kalau teknik dan metode seperti bagaimana kalau ada masalah ini metode yang digunakan metode apa? Kalau ada sampel penelitian seperti ini, metode yang diterapkan apa? Kalau ada kasus seperti ini, saya ingin meneliti pengaruhnya terhadap beberapa variabel, kira-kira metode penelitiannya apa? Nah, itu adalah K3.
Ketiga juga bisa terkait tentang kapan prosedur itu digunakan. Ya, kalau saya ingin meneliti proses fotosintesis, kira-kira alat bahan apa yang digunakan, prosedurnya bagaimana, bagaimana cara mendapatkan datanya, mengukurnya, dan seterusnya itu adalah K3. Jadi K3 lebih ke arah sesuatu yang dikerjakan. Bagaimana mengerjakannya, kemudian apa saja prosedurnya itu adalah K3. Ya, mudah dipahami ya. Kalau K4 itu adalah metakognitif. Metakognitif itu adalah pengetahuan tentang diri sendiri. Dia berpikir tentang apa yang dia ketahui atau apa yang belum dia ketahui itu adalah metakognitif. Contoh, strategik. Strategik itu adalah belajar berpikir memecahkan masalah. Contoh, bagaimana belajar tentang bagian sel dan siklus metabolisme. Misalkan saya berpikir, saya selalu dapat nilai nih, nilai yang buruk setiap selesai belajar metabolisme atau tentang sel. Gak tahu kenapa setiap materi sel saya nggak suka. Kira-kira bagaimana ya cara saya ke depannya agar bisa mendapat nilai yang lebih baik? Bagaimana cara belajarnya dan seterusnya itu adalah strategik metakognitif. Begitupun dengan tugas kognitif, konteks dan kondisi yang sesuai, seperti bagaimana mempersiapkan diri saat ujian nanti, ya. Kemudian bagaimana kalau ada ujian ini, saya harus bagaimana dan seterusnya, dan lain sebagainya. Nah, jadi seperti itu. Sebentar. Begitupun dengan diri sendiri. Apa sih kelemahan saya? Apa sih kelebihan saya? Mengapa saya sulit sekali untuk melakukan hal A? Mengapa saya mudah sekali untuk melakukan hal B? Faktor apa yang mendukung itu? Itu adalah diri sendiri. Intinya, ketika dia berpikir tentang dirinya, maka itu adalah metakognitif. Nah, itu perbedaan dari K1, K2, K3, K4. Perbedaannya sangat kontras sebetulnya. Ya, oke. Oleh karena itu, jika kita pasangkan satu persatu berdasarkan tabel taksonomi Bloom revisi, maka akan ada K1, K2, K3, K4, C1 sampai C6, di mana masing-masing akan ada sejumlah 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 24 dimensi gabungan antara dimensi kognitif dan eh, pengetahuan. Di mana ini C1K1, C2K1, C3K1, C3K3, C3K4, dan seterusnya. Nah, dari sini kita melihat alasan yang ketiga, mengapa taksonomi belum lama harus direvisi. Ketika direvisi menjadi dua dimensi, yaitu adanya dimensi proses kognitif dan dimensi pengetahuan, semakin terbuka lebar potensi luasnya tujuan pembelajaran yang akan dirumuskan. Kalau dulu kan cuma C1 sampai C6, cuma ada 6 potensi tujuan pembelajaran yang akan dibuat. Tapi dengan taksonomi belum revisi, ada 24 potensi tujuan pembelajaran yang bisa dibuat berdasarkan kebutuhan. Jadi semakin terbuka lebar variasi-variasi dari kata kerja operasional mulai dari C1 sampai C6 dipadukan dengan K1 sampai K4. Nah, itu alasannya kenapa juga harus direvisi. Nah, C1 sampai C6 dan juga K1, mohon maaf, C1 sampai C6 saja ya. C1 sampai C6 itu adalah jenjang proses kognitif dari proses kognitif yang sederhana menuju proses kognitif yang jauh lebih kompleks. C1 sampai C6 tidak berbicara tentang tingkat kemudahan dan kesulitan. Nggak ada. C1 tidak selalu berarti lebih mudah dibandingkan C6. C1 tidak selalu berarti lebih mudah dibandingkan C3 atau C4. Karena tingkat kesulitan itu ditentukannya bukan dengan ranah taksonomi Bloom, tapi tingkat kesulitan suatu soal itu dapat dilihatnya dengan analisis butir soal. Ya, validitas, reliabilitas, ya dengan ANATES, SPSS, baru kita ketahuan mana soal yang lebih sukar. Karena tingkat kesukaran rumusnya adalah berapa banyak siswa yang bisa menjawab dari keseluruhan siswa yang ada di dalam kelas itu sebagai testing. Bukan tentang C berapa. Nah, ini adalah kesalahan persepsi yang selalu menganggap C1 lebih mudah, C3 sedang, C6 sulit banget. Nggak juga. Karena C1 sampai C6 adalah tentang proses kognitifnya, bukan tingkat kesulitan. Nah, kemudian juga ada beberapa referensi yang mengkategorikan C1 sampai C6 itu sebagai high order thinking, medium order thinking, atau low order thinking. Jika Anda menggunakan Liu dan Visser tahun 2010, maka dua peneliti ini
mengkategorikan high order thinking itu ada di C4, C5, dan C6. Tapi mohon maaf ya, ini masih taksonomi Bloom yang lama karena sintesisnya ada di C5. Tapi kita sudah tahu ini C4, C5, dan C6. Tapi menurut Liu dan Wiesel, C1 sampai C3 masih low order thinking. Beda dengan Thomson. Thomson mengatakan high order thinking-nya itu bisa dimulai dari C3, C4, C5, dan C6. Meskipun C3 bisa dikategorikan menjadi dua hal, low order thinking atau high order thinking, atau kita padukan menjadi medium order thinking. Kalau yang low order thinking ada di C1 dan C2, atau juga masuk ke C3. Nah, di sini lebih fleksibel Thomson, terutama fleksibilitasnya ada di penentuan C3. Boleh masuk high order thinking, boleh masuk low order thinking. Jadi kalau mau membuat tujuan pembelajaran yang nantinya akan menjadi suatu soal yang high order thinking, maka Liu, Fisher, dan Thomson menyarankan untuk eh, bermuara dari C4, C5, C6. Gitu ya. Oke. Nah, ini adalah kata kerja operasional yang ada di tabel taksonomi Bloom yang bertebaran di internet. Anda semua bisa mencoba melihat contohnya, meskipun ini taksonomi Bloom yang lama. Eh, Mohon maaf, oh enggak, ini taksonomi Bloom yang baru ya. Jadi ketika membuat kata kerja operasional untuk tujuan pembelajaran, kita bisa menggunakan tabel pedoman ini. Meskipun saya akan menjelaskan bahwa tabel pedoman ini tidak bisa menjadi rujukan utama dalam menentukan atau memilih kata kerja operasional nanti dalam membuat tujuan pembelajaran. Hal ini akan saya jelaskan nanti mungkin pada video selanjutnya, terutama dalam teknik penyusunan tujuan pembelajaran berdasarkan taksonomi Bloom dengan menggunakan teknik pemasangan tabel dan juga teknik eh, pemahaman dari karakteristik C1 sampai C1 sampai C6 dan juga K1 sampai K4-nya. Oke, itu saja mungkin video untuk kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.